Jadi ya teman-teman, kemarin kita sudah rakit LED Videotron, dan hari ini kita sudah beres untuk pemasangan dan penginstalasian LED Videotronnya. Cuman kalian jangan bertanya ya, itu kenapa pojok mati, itu karena untuk panelnya kurang, makanya kita pasang seadanya aja. Dan di sini aku mau bahas ini untuk spesifikasi dari LED Videotron yang ada di belakang saya ini ya teman-teman. Jadi kemarin sudah aku bahas ya untuk komponennya apa aja yang aku pakai, dan hari ini aku mau bahas lagi. Jadi mungkin dari kalian ada yang tanya nih ya, untuk di belakang LED display ini apa aja sih yang modulnya yang di balik layar ini, nanti aku kasih tahu ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau bahas untuk spesifikasinya dahulu ya teman-teman. Nah, jadi untuk pemasangannya di sebuah aula gitu ya, tempat meeting ya di Jawa Barat, dan untuk ukurannya ini cukup lumayan besar, dan ini ukurannya 3 kali 6 meter ya. Untuk modulnya pakainya modul panel P4 indoor. Untuk frame rate-nya ini 3840 ya. 3840 bukan yang 1920. Ini 3840 cukup untuk frame rate-nya bagus banget ya. Apalagi di indoor itu jarang banget orang pakai yang frame rate-nya tinggi ya, teman-teman. Dan untuk modulnya ini mereknya dari Lampro, dari Unilumin ya, teman-teman. Dan kalian bisa cek untuk resolusinya, satu panelnya itu 40 kali 80. Nah, jadi kalau kalian ada yang tanya berapa modul sih ini yang dipakai? Kalau untuk modul panelnya kita pakainya untuk yang tingginya 19, untuk yang panjangnya 19 ya. Kalian bisa total sendiri, kalian aja. Dan untuk ukurannya, untuk resolusinya jelas beda ya. Untuk full screen-nya ini 19 panel kali 19 panel ya. Kalian bisa hitung. Untuk resolusinya tingginya 40 kali 19, untuk panjangnya 80 kali 19. Ya itulah untuk resolusinya, kalian bisa hitung. Dan untuk gambarnya bagus banget ini ya, dan jernih banget pokoknya. Untuk komponennya ada beberapa komponen yang belum pernah aku pakai ya di pembuatan LED Videotron ini. Dan untuk konstruksinya kemarin bukan dari kita sih, cuman gak masalah. Nah, nanti aku mau liatin di bagian belakang itu apa aja yang ada di balik layar ini ya. Dan untuk selanjutnya mungkin dari kalian ada yang tanya untuk RC-nya atau receiver-nya pakai apa. Nah, jadi untuk RC-nya ini udah aku bahas ya di video awal. Jadi untuk RC-nya di sini aku tetap masih setia pakai Novastar yang serinya MRV 412. Itu 12 port ya. Untuk jumlahnya di sini aku pakai 20 Novastar 20 RC ya teman-teman, 20 RC. Nah, untuk routingnya sedikit lumayan beda sih dengan yang biasanya, karena untuk total dari panel ini ganjil ya, nggak pas gitu. Jadi ada beberapa routingnya yang nggak biasa kita bikin. Dan berapa sih untuk power supply, jumlah power supply-nya segini besarnya untuk Videotron. Nah, jadi untuk power supply-nya di sini aku pakai yang 5 volt 60 ampere. Ini aku pakai 60 piece untuk power supply-nya ya. Tentunya untuk power supply kita pakai yang bagus biar biar awet aja ya teman-teman, karena untuk power supply itu pengaruh banget. Dan kita nggak mau untuk power supply itu panas atau over ya. Itu bisa menyebabkan power supply kalian nggak awet, mati. Dan untuk selanjutnya berapa watt ya? Untuk berapa watt itu ya, kalau di total itu sekitar 18.000 kalau nggak salah. Ya kalau kita ngitung watt ya, 18.000 watt. Ini aku rekomendasiin menggunakan listrik yang 3 pas, dan harus dibikin kontrolnya sendiri ya, atau panel listriknya sendiri. Nah, jadi yang beda apa sih yang biasa kita bikin Videotron itu? Yang beda apa sih yang nggak biasa kita pakai? Nah, jadi teman-teman, untuk seni video processor biasanya kita pakai yang V760 dari Novastar. Di sini masih menggunakan Novastar, tapi untuk levelnya atau untuk seni video prosesornya sedikit agak
mahal ya. Dan untuk serinya di sini aku menggunakan VX 400. Dan untuk speknya kalian bisa lihat ya, di sinilah kalian bisa lihat untuk speknya. Dia bisa cukup untuk 2 juta dot pixel ya teman-teman. Nah dia untuk VX 400 ini untuk tarikan LAN-nya dia ada 4 output ya. Untuk tapi anehnya sih untuk sending video processor ini enggak untuk inputnya itu kayak VGA, DVI itu enggak ada ya. Dia adanya HDMI sama USB ya teman. Nah itu ya untuk perangkat yang aku pakai untuk pembuatan LED Videotron yang ukurannya sangat besar ya. Dan resolusinya juga kalian bisa lihat. Untuk gambarnya cerah banget lah pokoknya. Ini kita ambil sampelnya. Gak tahu ini gambar apaan, animasi apa ini. Ini kita sampelnya 4K sih. Hah? Ya 4K ini. untuk sampelnya kita ambil 4K frame, untuk sekali frame rate-nya 10 berapa ya? 1080 kalau nggak salah. HD lah, HD 4K HD. Dan kita lihat ke bagian belakang. Kalau untuk bagian belakang ini emang sedikit sedikit agak lumayan berantakan. Cuman ya ini hitung kalau aku sih ini sudah termasuk rapi ya. Untuk bagian belakang ya seperti ini ya teman-teman. Dia untuk bagian belakang dia ada power supply ya, untuk kabel AC-nya. Untuk kabel AC-nya di sini pakai yang biasanya kita pakai yang serabut ya untuk kabel AC-nya. Cuman di sini pakainya kabel yang kawat karena kemarin untuk pembelanjaannya pakai yang kawat. Nggak jadi masalah sih. Menghemat skun ya. Untuk menghemat skun cakep lah. Dan untuk ukuran kabelnya ini satu baris. Ini power supply-nya berapa sih? 20 ya. Satu baris ini 20 power supply. Untuk kabel listriknya atau kabel AC-nya ini 3 kali 2,5 ya. Kenapa menggunakan isi 3? Karena untuk grounding itu sangat penting ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kabel IDC itu penting banget. Dan ada yang jelas RC-nya udah kita pasang juga di bagian belakang. Dan kita jam persatu menggunakan kabelan. Kalau kabelan di sini aku menggunakan kabelan atau kabel RJ45 menggunakan yang Cat 5 ya, cukup lah. Nggak pengaruh sih. Yang penting untuk Cat 5 udah bagus. Dan ini kita menggunakan tarikan LAN hanya 2 ya, 2 LAN. Untuk RC-nya kita kasih atas bawah. Jadi gitu. Untuk bagian belakang ya sedikit kalau aku sih udah ini sih udah lumayan rapi karena kerapian itu bikin kita ini kalau maintenance gitu nggak repot ya teman-teman. Ini iya sedikit agak gelap sih nggak apa-apa lah. Oh iya oke. Isu. Sini kan? Oke sip. Nah, jadi ini ada power supply bagian bawah. Untuk yang lampu kedip-kedip itu namanya RC atau receiver ya. Teman-teman bisa lihat nih. Untuk kabel-kabelnya kita ambil satu RC ada yang 10 kabel dan 9 kabel atau 10 panel ke bawah dan 9 panel ke bawah. Ya cukup lumayan rapi sih kalau aku sih karena kalau untuk kerapian itu yang utama karena untuk maintenance kedepannya kalau ada trouble atau maintenance itu lebih gampang. Ini untuk pengerjaannya biasalah sama tim Mendilet. Nah jadi teman-teman untuk selanjutnya kita mau cek atau kita spill dulu untuk sending video prosesornya yang biasanya kita pakai V760. Ini pakainya VX 400 ya. Nah jadi teman-teman untuk sending video prosesornya ini ya. Ini laptop. Untuk media playernya ini bisa menggunakan laptop atau USB atau lainnya bisa ya. Itu tergantung spesifikasi dari sending video prosesornya. Jadi untuk sending video prosesornya ini emang harga itu nggak bohong ya. Jadi
Kalau untuk yang bawah ini nggak kepake ya, ini namanya sending card CTRL-M CTRL 600 dari Novastar juga. Jadi kalian bisa menggunakan ini, tapi harus menambahkan yang namanya video processor ya. Kalau ini udah satu paket sending video processor. Jadi untuk sending video processor ini kayak ya ini di sini ada logonya nih. VX ya, VX 400 N SN. Ini ada layarnya untuk pengaturan gitu ya. Dan di sini ada rotator atau potensio buat masuk ke menunya gitu ya. Ini ada ESC ya. Nah, di sini dia sudah dilingkarin namanya menu. Nah, kalau di sini adalah kontrolnya. Ini kontrolnya ada main, ada 1 pip gitu ya. Ini untuk kontrolnya. Dan untuk inputnya ini ada 2 HDMI. Ada USB ya, kalian bisa lihat ini. Sama tombol exit sih. Nanti kita spill. Sama untuk functionnya ini apa ya, jalan pintas lah, kalau di HP itu jalan pintas ya, jalan pintas. Jadi kalau kita tekan apa gitu nanti kalian bisa atur, jadi biar lebih cepet aja gitu ya. Ini untuk bagian depan, nanti aku mau review sekalian lah. Ini simpelnya aja. Jadi itu tadi ya teman-teman untuk penjelasan atau ulasan spesifikasi LED Videotron 4x6. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain, silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman. Jadi untuk pengerjaan berapa lama? Untuk pengerjaan itu tergantung konstruksi ya. Jadi kalau konstruksinya itu rapi, presisi, nggak ada masalah, insya Allah cepat. Oke, karena tim Endilet emang solid sih. Kita punya tim 4 tim ya, 4 orang ya, termasuk aksi 4 orang. Mungkin kalau ada yang tanya ya bisa tanya di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita awal sampai akhir, dan nantikan video kita selanjutnya. Udah.